Lah misalnya 30 juta nih paket umrah kan, berarti dia harus bayar mungkin 36 lagi 36. gitu ya, harus naik seperti itu. Iya, kalau dengan harga 36 yang tadinya cuma bayar misalnya 29, 30 hanya dapat misalnya paket hotel bintang 3 atau bintang 4. Kalau Iya. bayar segitu kan mereka bisa dapat bintang 5 sebenarnya, Iya. mendekati paket bintang 5. Iya. Itu pun dihitung dari yang tadinya cuma 15 sekian ya, 15.5 atau 15.8, Iya. naik menjadi 21 juta 500. 21 juta. Itu sangat signifikan. Dan itu yang ininya karena itu harus dibebani kepada kami selaku pelaku industri, ya otomatis ke jemaah juga secara otomatis. Jadi jemaah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pemirsa terkini.id, kita jumpa lagi hari ini. Dan seperti kita tahu, ekonomi sekarang mengalami banyak tantangan ya. Dan salah satu sektor yang paling banyak mempengaruhi ekonomi adalah bisnis travel ya. Dan sekarang saya bersama Pak Ashar Ghazali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Ya. Nah, ngomongin soal jadi Pak Ashar Ghazali ini adalah ketua Ampuri ya, Ampuri Sulawesi Maluku Papua. Iya, DPD Papua. Pernah menjadi wakil ketua umum terus kembali tarik kembali jadi ketua Ampuri ya. Ya, jadi dinamika bisnis umrah dan haji ini memang cukup tinggi ya sejak sangat dinamis sejak awal tahun ya mungkin atau hampir selalu ya. Kan dulu itu dimulai dengan dulu masalahnya itu kan ada umrah yang memonopoli dengan skema Ponzi. Terus ada tantangan lagi nih setelah itu ada umrah mandiri ya. Terus sekarang efek perang Iran, wah tambah banyak tantangannya. Iya. Mungkin bisa dicerita sedikit nih sejak awal tahun apa saja tantangan yang dihadapi. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa terkini ID ya. Iya. Dimanapun berada. Jadi kalau kita bicara tentang umroh, kami ini selaku pelaku industri umroh sudah merasakan jatuh bangun, terus dinamikanya yang sangat luar biasa cepat sekali, tantangan yang dihadapi, perubahan-perubahan baik internal maupun eksternal, baik dalam negeri maupun luar negeri, terus di Saudi, sehingga setiap hal yang muncul itu kita harus cepat mengantisipasi gitu loh perubahan yang terjadi, karena cepat sekali perubahannya. Mulai dari yang tadi Anda sebutkan, dulu banyak kasus Ponzi, terus sekarang ada pelaku umroh yang tidak bertanggung jawab menelantarkan jemaah, belum lagi yang kebijakan pemerintah terkait umroh mandiri. Nah sekarang ini yang lagi tren nih, sudah 2 minggu nih kita bergelut dengan masalah ini gitu loh, kenaikan harga tiket pesawat untuk umroh. Di saat kita semua pelaku industri umroh sudah siap memberangkatkan jemaah di musim depan, tiba-tiba seperti badai yang tiba-tiba muncul, tsunami yang tiba-tiba datang, kita tiba-tiba harus berhadapan dengan kondisi ini, dan tentu saja asosiasi hadir untuk membackup secara maksimal anggota-anggotanya di sini. Kita ini udah terbiasa dengan kondisi seperti ini, cuma memang disinilah peran asosiasi sangat dibutuhkan. Mereka menjadi semacam rumahnya seluruh anggota untuk kembali bertemu di dalam, berdiskusi dan mencarikan solusi bersama apa sih yang terbaik buat kita dalam kondisi seperti ini gitu. Jadi seperti itulah umroh ini. Sekali lagi saya bilang dinamikanya tinggi sekali, karena ini menjadi salah satu bisnis di dalamnya ada penerbangan yang menyerap begitu banyak penumpang gitu kan untuk dibawa ke sana, dan juga kalau di industri kerja menyerap begitu banyak tenaga kerja, membuka banyak lapangan kerja gitu, dan stakeholder yang dihidupkan oleh bisnis ini gitu. Jadi begitu tiba-tiba ada muncul masalah,
dia bisa seketika berhenti gitu. Iya. Seketika berhenti. Apalagi ini lonjakan harga tiket pesawat luar biasa tingginya gitu. Tinggi. Dari salah satu penerbangan yang tiba-tiba itu seperti petir di siang bolong ya. Iya. Saya cerita mungkin ya. Iya. Bagaimana awalnya di tanggal 6 itu kami terima surat, saya sendiri waktu itu sedang ya mengurus pekerjaan juga, tiba-tiba di grup masuklah informasi terkait kenaikan harga tiket pesawat dengan alasan kenaikan aftur ya, bahan bakar. Tapi kenaikannya tidak main-main. Iya. Kalau dulu mungkin kenaikan cuma 800.000, sejuta, ini hampir menyentuh di angka 6.500.000. Kebayang kan? Iya betul. Kita yang sudah DP pesawat gitu kan, terus jemaah yang sudah DP itu umroh, tiba-tiba kami pelaku industri umroh yang dibebani, jemaah juga yang harus dibebani, harus menanggung ini gitu loh. Iya. Nah, yang kami sesalkan adalah selama ini kami memberikan kontribusi besar, kami menaruh kepercayaan yang besar terhadap penerbangan tersebut. Tiba-tiba kami diberlakukan seperti ini, tidak dianggap sebagai mitra yang duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dibicarakan baik-baik dulu lah gitu. Bagaimana sih skemanya yang bagus? Kami dihadapkan pada kondisi itu ya. Saya masih ingat tanggal 6 keluar, tanggal 7 kami diinisiasi oleh Ampuri mengumpulkan teman-teman lintas asosiasi. Jadi ini barang ini saya lihat tidak bisa kalau kita kerjakan sendiri nih. Harus kita rangkul teman-teman semua yang selama ini bergerak di industri di bawah naungan asosiasi. Tanggal 7 kami berinisiatif berkumpul. Selanjutnya kami di hari yang sama pun kami berkumpul, kami memanggil perwakilan dari airline tersebut, dan di hari yang sama pun kami keluarkan surat. Surat itu adalah surat penolakan terhadap kenaikan biaya tiket pesawat tersebut. Nah, di dalamnya ada 2 catatan penting yang kami sampaikan, yaitu yang pertama, kami berharap bagi teman-teman PPU yang sudah membayar DP itu tidak dikenakan, kalau bisa tidak dikenakan kenaikan biaya. Karena mereka udah bayar DP kan. Sama seperti jemaah juga ke kami, loh saya kan sudah bayar DP, kenapa saya mesti menambah? Ini kan sebuah akad yang sudah disepakati, sudah ada akadnya. Ya, kalau airlines, disinilah selalu letak lemahnya kita di PPU nih. Kalau secara hukum, secara negosiasi bisnis, kita lemahnya di situ, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, terus catatan yang kedua yang saya sampaikan adalah kami meminta agar harga tiket itu tidak lebih dari 16 juta. 16 juta. 16 juta. Ya. Ini kan kenaikan signifikan sekali. Kenaikannya sampai 5-6 jutaan. Iya, jadi kalau dihitung dari yang tadinya cuma 15 sekian ya, 15.5 atau 15.8, naik menjadi 21.500.000. 21 juta. Itu sangat signifikan. Dan itu yang ininya karena itu harus dibebani kepada kami selaku pelaku industri. Ya, otomatis ke jemaah juga secara otomatis. Jadi jemaah misalnya sudah DP nih di sebelum musim sebelumnya ini. Iya, untuk berangkat jual, mereka DP, sudah ada kesepakatan dengan harga yang sudah disepakati sebelum ada kenaikan. Terus dia harus tambah. Secara otomatis mereka harus tambah karena jumlahnya cukup signifikan gitu. Tidak mungkin travel harus mensubsidi dengan nilai sebesar itu. Nah, saya lanjut tadi ceritanya, waktu itu kita kasih waktu 5 hari. Sampai hari Senin saya kontak pihak yang airline tersebut, tidak diangkat. Akhirnya saya buatlah surat di sore bahwa karena tidak ada respon, mereka tidak menanggapi isi surat dan catatan yang kita berikan. Akhirnya kami lintas asosiasi sepakat untuk memboikot dan menarik kembali DP yang sudah kami titipkan ke mereka sebagai bagian dari tanggung jawab kami karena memblok seat gitu kan, melalui wholesaler. Jadi airlines ini nggak langsung nggak B2C langsung ke kami, tapi melalui wholesaler, orang yang sudah perusahaan yang sudah mengambil lebih dulu seatnya gitu kan. Nah, akhirnya hampir sebagian besar teman-teman menarik dananya. Nah, cuman kami ini sempat berpikir bahwa kita tidak hanya bisa berhenti sampai di sini, harus mencari solusi. Paralel lah dengan upaya yang kita lakukan itu dengan salah satu cara yang kita ini adalah menghubungi pihak airlines lain agar bagaimana teman-teman yang sudah berniat memberangkatkan jemaahnya ini tetap bisa terakomodir keberangkatan jemaahnya, tapi tidak harus membayar kenaikan yang cukup besar. Kami temukanlah itu jalan keluarnya, sehingga ada salah satu airlines internasional yang bisa kita ajak
Tapi memang ya tidak semua akan bisa terakomodir karena jumlah penumpang yang akan berangkat kan sangat besar sekali. Iya. Sementara airline tersebut juga punya keterbatasan. Ada kuota ya. Ada kuota keterbatasan, tapi pesawat ini dia bukan charter flight, dia regular flight. Flight sehingga aman. Nah, beberapa bisa kami selamatkan untuk kita berangkatkan sambil kita berpikir untuk keberlanjutannya. Ini kita berpikirnya jangka pendek dulu nih, gimana memberangkatkan yang periode awal musim kan di periode Juli Agustus gitu. Nah, sambil kita menunggu dari pihak airlines lain juga, dan memang harus kita akui hampir semua airlines menaikkan harga. Tapi yang signifikan ini yang logo singa ini. Logo singa ini. Selama ini kita begitu besar menaruh kepercayaan ke mereka. Mereka juga kerjasamanya sama kita bagus. Tapi saya tidak habis pikir kenapa kenaikannya begitu besar. Mungkin itu ada urusan internal mereka. Tapi ini adalah kami selaku pelaku industri bisnis ini ya tetap harus mencari alternatif lain sehingga akhirnya. Jadi Ampuri dan berapa lagi jumlah ada asosiasi? 4 asosiasi. Empat asosiasi itu ada Besturi, ada Aspirasi dan ada Ampu. Terakhir bergabung juga Aspuri ya. Bergabung. Jadi ada 5 lah kalau saya sebutkan. Mereka punya jemaah ada berapa rata-rata? Ya cukup besar. Kalau kita hitung periode keberangkatan umroh dari Sulsel ini kan hampir 6.000 sampai 7.000 jemaah keberangkatan setiap bulan. Setiap bulan. Begitu besarnya kan. Dan itu sudah terbooking di musim depan. Iya, kalau kita lihat bookingan pesawat untuk pesawat tersebut itu hampir sebagian besar sudah terisi. Sudah terisi ya. Iya, di musim depan ini. Di musim depan. Tapi dengan adanya masalah ini ya saya juga mikir mereka juga pusing juga sih sebenarnya. Di sisi lain mereka secara otomatis. Jadi sebenarnya ada beberapa komponen yang menyebabkan kenaikan harga bahan bakar ini. Yang pertama adalah kenaikan aftur. Itu sudah pasti. Paling tinggi. Yang kedua adalah penyesuaian kurs dolar. Ya. Yang ketiga ada biaya operasional mereka yang meningkatkan. Penyesuaian secara otomatis harus penyesuaian gitu. Kalau rute kan kemarin ada perubahan rute itu yang dulu ada yang transit di Singapura gitu. Oh iya, kalau penerbangan kita kan yang singa itu kan memang dia direct. Salah satu kelebihannya pesawat tersebut itu. Makanya sering dipakai. Sering dipakai dan memang kalau kita sih lebih efisien ya, lebih efisien, lebih mudah lah, jemaah juga senang kalau pesawat direct. Bukan berarti pesawat yang lain tidak bagus, tidak. Tapi itu lebih ekonomis lah, ekonomis, lebih efisien, lebih memudahkan layanan juga. Kita lebih minimalisir risiko gitu kan, karena kita tidak harus singgah di daerah-daerah negara lain. Gitu. Kita harus akui bahwa mereka selama ini cukup bagus dalam melayani kita. Jadi saya harus objektif juga ya. Mereka cukup bagus dalam melayani kita, memberikan kita bantuan dalam bagaimana bisa memberangkatkan jemaah dan mendapatkan layanan bagus, cukup bagus. Nah ini aja yang kita kecewa nih, tiba-tiba naik gitu ya. Mungkin itu masalah internal mereka, tapi kan sangat signifikan dalam mengganggu layanan kita. Gitu. Atau mungkin karena demand-nya lagi naik, jadi dia kasih naik. Gitu. Karena kan mungkin banyak yang menghindari penerbangan rute-rute Timur Tengah itu. Kalau kita mau bilang aji mumpung memanfaatkan situasi ini sih mungkin jadi bisa tidak ya. Mungkin mereka berpikir ini momentum yang bagus buat kita naikkan harga ya, tapi harganya tidak main-main memang. Itu yang sebenarnya buat kita terpukul karena kita yang sudah DP ini akhirnya harus menanggung beban membatalkan kepala pihak jemaah karena jemaah sendiri sudah tidak ada yang kalau 6,5 juta kan kalau orang bilang jemaah itu uang sakuku itu gitu yang ambil. Terus kalau saya harus kasih itu saya bikin apa harus belanja apa di sana gitu kan. Cari apa lagi di sana gitu. Iya. Anggaplah misalnya 30 juta nih paket umrah kan. Berarti dia harus bayar mungkin 36 lagi 36. Gitu ya. Harus naik seperti itu. Iya, kalau dengan harga 36 yang tadinya cuma bayar misalnya 29, 30 hanya dapat misalnya paket hotel bintang 3 atau bintang 4. Kalau bayar segitu kan mereka bisa dapat bintang 5 misalnya, mendekati paket bintang 5. Itu pun tapi harus akhirnya dengan bayar segitu hanya dapat fasilitas bintang 3 bintang 4. Ya, ini karena memang kalau kita lihat rasio presentasi dari pembayaran umroh itu yang paling besarnya presentasinya adalah pembayaran pesawat. Iya, kalau dulu kita bayar pesawat itu kan kurang lebih anggaplah minimal di angka 15 juta. Jadi kalau harga paket 30 hampir setengahnya dia memang yang mengambil. Soal harga pesawat tadi, mungkin ada bocoran
maskapai lain di angka berapa kenaikannya dia? Iya, yang saya dapat info kalau kenaikan dari Garuda sendiri itu di angka 3,5 ya. 3,5. Kenaikan 3,5. Jadi harga Lion dengan harga Lion dan Garuda ini sudah hampir sama, tapi yang satu penerbangan dia full service, yang satu enggak, low cost carrier kan. Tapi yang satu Lion ini kelebihannya dia direct. Tapi yang satu lagi Garuda kan harus transit. Gitu. Ya, cuman layanannya lebih bagus kalau karena dia full service. Nah, kalau pesawat lain, saya lihatlah yang internasional yang juga berbadan merah gitu kan ya. Itu kenaikan harganya cuma di angka dia harga tiket itu 17, sekian sampai 17,5 sampai 17,8. Jadi lumayan range-nya di angka dari 21,5 ke 17,8 kan masih ada selisih cukup besar gitu. Sehingga teman-teman akhirnya mengambil alternatif itu dan pesawat itu aman karena dia regular flight gitu. Artinya pesawat yang udah pasti terbang lah, bukan charter flight ya. Gitu. Ada juga pesawat dari Malaysia MH juga ada Scoot juga. Rata-rata tinggi sih kenaikannya gitu. Kalau pesawat-pesawat yang di luar yang lain itu udah transit ya kayak Etihad, Emirat itu udah pasti transit di negara masing-masing. Di Qatar kan ya. Iya, ada pasti Qatar. Memang yang paling harus kita tahu yang paling nyaman buat jemaah kita di sini selama ini memang Lion, bukan cuma Lion. Bukan cuma jemaah tapi juga pengelola industri umroh ini juga, kita juga pelaku PPU sudah nyaman lah bekerja sama. Ini aja sih. Baru nih kan pas kena sepertinya kita juga rasa-rasanya harus juga mengingatkan mereka bahwa kita ini selama ini beri kontribusi besar loh gitu. Nah, harapan saya juga dengan kondisi ini ya pemerintah sebaiknya bisa memberikan relaksasi lah. Relaksasi dalam bentuk airport tax apa segala macam yang terkait dengan istilahnya bisnis kita ini. Sehingga umroh ini kan memberikan kontribusi yang besar dan ini bukan cuma bicara tentang bisnis saja, ini bicara tentang layanan ibadah masyarakat kita, ya kan? Sehingga bagaimana pemerintah hadir di situ bisa memberikan kemudahan-kemudahan, mungkin melakukan efisiensi dari sisi apa gitu dan bisa menyampaikan kepada pihak-pihak yang terkait agar ini diberikan kemudahan. Kenapa kalau penerbangan yang non umroh itu rasa-rasanya mereka lebih istilahnya tidak terdampak besar gitu kan. Sementara kita ini yang selama ini paling banyak memberikan kontribusi gitu justru paling terkena dampaknya. Padahal ini menyangkut istilahnya layanan ibadah rakyat masyarakat Indonesia umat Muslim lah bisa sebut. Termasuk mungkin upaya pemerintah supaya nilai tukar ini tidak terlalu bisa ditahan terus ya, atau dikembalikanlah ke angka. Saya lihat memang kalau kurs ini kebiasaan yang saya amati setiap musim haji itu seperti ini kondisi dolar. Itu bukan istilahnya omong-omong aja gitu. Tapi memang kalau kita perhatikan kami kan pelaku umroh dan haji yang memperhatikan setiap musim haji itu dolar tuh seperti ini kondisinya. Tambah lagi mungkin ada beberapa faktor ekonomi lain ya yang sehingga menyebabkan seperti ini. Kalau pesawat paling kena sih dampaknya, kena harga aftur naik, kurs juga fluktuasi kurs kayak seperti ini juga. Jadi ya hantam kanan kiri sudah. Karena kan pidatonya memang Prabowo yang keluar negeri ini yang kena ini. Iya, paling dampaknya betul ya. Pak Presiden kita ngomong yang paling kena dampaknya keluar ya kalau ke Saudi udah pasti kan keluar negeri. Biaya aturnya kan harus sambil di sana ya, di luar gitu ya. Kalau tax itu misalnya dikasih diskon seberapa besar pengaruhnya? Saya rasa faktor yang paling besar di sini hanya ini kan aftur ya, dampak sama fluktuasi dolar itu. Iya, kalau tax nggak terlalu besar lah, nggak terlalu besar. Memang ada tapi kalau diberikan cukup bisa membantu dalam kondisi seperti saat ini gitu. Relaksasi aja kita berikan relaksasi pada semua komponen yang bisa mengurangi biaya ini menjadi lebih turun lagi. Gitu. Iya. Jadi bagaimana nih
setelah ada peralihan ke maskapai lain, keberlanjutannya. Ya, kita berharap jadi gini. Ini sebenarnya yang kita lakukan ini sifatnya hanya strategi jangka pendek aja. Bagaimana bisa mencarikan alternatif lain dengan harga yang cukup terjangkau buat calon jemaah yang sudah lebih dulu dan lebih siap memang untuk diberangkatkan di awal musim, dan travel yang memang sudah memiliki jemaah. Sambil berharap di periode nanti setelah Agustus atau September, kita berharap ada penurunan gitu loh. Penurunan aftur. Mudah-mudahan kondisi makin membaik. Kalau itu turun, saya pikir mereka juga harus menurunkan secara otomatis gitu loh. Harus menurunkan harga tiketnya ya. Sehingga daya beli kita juga bisa terdongkrak kembali. Kalau seperti ini, daya beli pasti akan menurun. Khususnya market menengah kan ke bawah. Masyarakat menengah ke bawah itu akan turun. Gitu. Itu sangat kita sayangkan kalau sampai terjadi hal seperti itu, akan menyebabkan banyak multiplier efek gitu loh buat ke yang lainnya, ke bisnis kita, ke lapangan kerja yang ada gitu kan. Karena ini saling terkait semua kan, penyedia-penyedia gitu loh, hotel dan segala macamnya gitu. Tenaga kerjanya juga, handlingnya di bandara juga begitu. Seperti itu. Ya, jadi memang banyak ya sektor-sektor lain juga yang banyak yang terkait dengan travel umroh. Banyak sekali, hotel, catering, makanan, terus ragam muslim itu kan, kain-kain ihram segala macam buatnya untuk itu ya, untuk kebutuhan umroh ya, terutama kan umroh yang reguler ya, setiap bulan. Lagi kan misinya Kemenhaj banyak yang dia mau pindahkan di sini ya, pakaian ihram itu ya. Terus pokoknya fasilitas-fasilitas yang bisa di tanah air kalau bisa di sini dibeli. Iya kan, kayak seperti ihram itu kan memang di industri kita sendiri, di UKM yang membuat kan, tas koper-koper, kebutuhan juga. Pokoknya yang terkait dengan perlengkapan besar loh itu nilai transaksinya. Karena jumlah travel sekarang kan kalau saya nggak salah sudah hampir 3.000-an deh di seluruh Indonesia yang punya izin PPIU ya gitu. Nah itu kan satu travel aja ambil sekian banyak koper, ihram, terus pakaian, kain, apa segala macam, bergerak itu ekonomi kita. Nah kalau ini berhenti, tidak ada jemaah menunda kan, perputarannya juga berhenti juga, gitu. Sehingga tidak berdampak, tidak bagus buat perekonomian kita. Gitu. Punya efek ekonomi terutama tanggung jawab negara dalam hal melayani rakyatnya yang ingin beribadah ke tanah suci itu yang paling utama. Jadi pemerintah benar-benar harus hadir di sini memberikan supportnya. Karena kalau saya lihat kemarin 13 asosiasi di pusat di Jakarta itu udah ketemu dengan Garuda, membicarakan beberapa hal terkait apa sih stimulan yang bisa dikasih, relaksasi apa yang bisa. Nah, akhirnya pihak Garuda juga melempar ke kita juga, bagaimana kita bisa bertemu dengan stakeholder pemerintah, regulator di sini, Kemenhaj, Departemen Perhubungan. Tapi sekarang ini kan lagi disibukkan dengan urusan haji nih. Nah, saya sempat bicara seperti ini. Kalau kita tunggu mereka, hasil dari mereka, kasihan ini, tidak ada kejelasan kita sampai untuk di awal musim nanti, teman-teman. Sibuklah mereka. Sementara waktu terus berputar, kita juga butuh kepastian untuk penerbangan jemaah kita. Nah, salah satu strategi yang saya lakukan di sini adalah, yang kami lakukan bersama-sama teman-teman adalah coba mencari alternatif penerbangan dulu deh. Bagaimana yang jangka pendek ini ada kepastian dulu. Mungkin semuanya nggak bisa terakomodir, tapi ada jalan keluar yang kita berikan sebagai solusi konkret. Gitu. Jadi anggaplah 16.000 jemaah per bulan. Kira-kira 6.000-an ya, 6.000-an jemaah. Berapa yang diakomodasi oleh? Mungkin hanya setengahnya kali ya, hanya setengahnya aja yang bisa terakomodir gitu. Yang lain kan itulah yang menjadi PR kita, bagaimana bisa terakomodir nih. Apakah mereka juga akhirnya menunda keberangkatan sampai situasi lebih baik lagi, sambil menunggu situasi baik, harga tiket bisa turun. Tapi beberapa juga ada yang, kalau saya lihat di beberapa teman PPU, jemaah yang middle itu yang menengah ke atas, mereka diberangkatkan, tetap berangkat dan mereka tetap setuju untuk membayar harga tiket yang ada, mungkin dengan menggunakan pesawat yang full service, mereka bayar lebih, tapi jumlah yang berangkat juga tidak besar, tapi tetap mereka, karena mungkin terkait masalah izin cuti apa segala macam, mereka tetap harus berangkat, jadi tetap mengeluarkan biaya tambahan.
ya mungkin bagi mereka 5 juta itu Iya, nggak masalah. nggak masalah. Tapi bagi masyarakat menengah ke bawah, biaya segitu lumayan buat belanja oleh-oleh kan, gitu, kasihan kan. Jadi kita harus pikirnya, negara ini harus mikirin yang lebih besar lagi gitu loh, buat menyelamatkan atau bisa memberangkatkan jemaah umroh yang akhirnya harus tertunda karena faktor kenaikan tiket. Jadi pemerintah ini selain kemudahan-kemudahan ya, kebijakan-kebijakan ekonomi memang yang paling dibutuhkan. Perlu, ya. Mungkin koordinasi antar lembaga yang ada di pemerintah ini sangat diperlukan. Kemenhas, perhubungan, terus juga mungkin dari DPR juga, ya kan, bisa menjembatani begitu. Betul. Airlines juga kumpul semua di situ kan. Bisa apa sih solusi yang bagus kita berikan dan kondisi seperti ini nih, ancaman juga, ancaman serius nih kalau zaman tidak berangkat kita dianggap pemerintah gagal nih untuk mengakomodir kebutuhan rakyatnya, umat muslim terutama untuk bisa berangkat umroh sesuai dengan apa yang mereka rencanakan. Memang dampaknya luar biasa ini, kenaikan aftur, fluktuasi dolar, tapi kita sebenarnya tidak boleh kalah oleh keadaan. Coba cari jalan keluarnya deh, seperti apa ya kan? Saya rasa saya tetap berpositif thinking kepada pemerintah kita bahwa mereka mampu mencarikan jalan keluar untuk kebutuhan rakyatnya, terutama umat muslim yang ingin beribadah. Kalau dari Ampuri memang ada analisis atau kajian lah terkait kenaikan aftur ini, memang sejalan dengan kenaikan BBM, aftur sejalan juga dengan tingkat kenaikan tiketnya ini, tiket pesawat, atau jangan sampai mungkin itu tadi aji mumpung maskapainya. Nah, itu yang kita tidak mau gitu loh. Kenapa kemarin akhirnya kami menyurat dengan tegas mengeluarkan statement seperti itu. Ini semacam shock terapi sebenarnya buat airlines, bahwa kamu tuh jangan mengambil kesempatan gitu dalam kondisi seperti ini. Selama ini kita sudah bekerja sama dengan baik, memberikan kepercayaan, berkontribusi besar loh. Bukan sedikit jemaah yang kita penumpang lah kalau kita bahasakan secara umum ya. Penumpang kita berikan kepada. Kenapa tiba-tiba kamu naikkan seperti ini gitu loh. Nah, ini kan berdampak sangat besar terhadap bisnis kita, terhadap jemaah juga gitu. Jangan segala sesuatu yang terkait dengan perubahan-perubahan itu dampaknya harus kita yang dibebani, terutama masalah harga kan. Ayo kita bicarakan bersama. Tapi kita bicara penerbangan dalam negeri, 13 asosiasi ketemu dengan tiap mereka juga menyerahkan ke kita. Tolong Pak, Bapak yang menjadi jembatan untuk bisa bertemu dengan regulator gitu loh, pemerintah gitu kan, atau pihak DPR untuk membicarakan ini sehingga kami juga tidak menanggung beban ini sendiri gitu menurut mereka, iya kan? Lah kalau itu dibebani kita juga pusing juga ya gimana? Terus harus bagaimana gitu ya? Oke, kita coba akomodir, kita juga berusaha untuk, tapi kan ini butuh waktu. Semua ini butuh waktu. Lembaga terkait ini semua lagi pada sibuk nih, terutama Kemenhas yang lagi ngurus masalah haji. Memang momentumnya ini sangat bersamaan dengan musim haji. Pokoknya tantangan yang baru lagi. Iya, tantangan baru. Sebenarnya kami pelaku umroh itu udah pernah menghadapi kondisi yang sama. Pada kalau saya nggak salah dulu kan pernah ribut Iran sama Israel juga kan sempat. Itu kan juga sempat berpengaruh kan terhadap cancel penerbangan nggak bisa ke sana. Akhirnya kita juga sempat panik juga pada saat itu. Nah, cuman ini dampaknya memang besar sekali karena ini kan sampai sudah menyangkut persoalan bahan bakar yang lumayan signifikan gitu, apalagi bersama dengan fluktuasi kurs dolar juga. Jadi kena. Jadi ya di sini kami asosiasi ini berharap pemerintah bisa bergerak cepat, tepat, dan benar-benar memberikan jalan solusi yang konkret buat kami kalau umroh haji yang memberikan edukasi, karena kami juga bagian dari rakyat dan masyarakat yang berbisnis dan memberikan kontribusi pada negara. Terakhir mungkin ada disampaikan ke jemaah atau DPR juga. Mungkin pertama kepada kita punya apa istilahnya, anggota-anggota DPR yang mendapatkan amanah oleh rakyat. Kami berharap mereka bisa melakukan pembicaraan yang efektif kepada lembaga yang terkait, kementerian yang terkait, yang memang bisa langsung memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang kita hadapi saat ini, sehingga beban ini tidak berkepanjangan gitu. Karena kalau ini berkepanjangan, saya tidak bisa membayangkan
berapa banyak akhirnya jemaah yang harus tidak jadi berangkat, berapa banyak pelaku bisnis ini akhirnya harus apa istilahnya menanggung risiko bisnis yang cukup besar sehingga berdampak pada tenaga kerja dan lain-lain gitu. Nah, terkhusus kepada masyarakat saya sampaikan bersabar gitu ya, bersabar. Ini situasi yang kita semua tidak inginkan, tapi karena kita harus hadapi, mari kita coba memahami. Kami juga tidak tinggal diam melalui asosiasi. Kami juga berusaha keras mencarikan jalan keluar, dan itu sudah kita lakukan sebagai langkah antisipasi awal dalam jangka pendek. Bagaimana bisa memberangkatkan dulu yang sudah mendaftar lebih dulu, tapi mungkin jumlahnya tidak besar. Yang tersisa adalah mungkin yang menunda keberangkatannya. Kita tunggu dan bersabar melihat waktu dan situasi yang lebih baik. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Terima kasih, Mas Asri. Pemirsa, kita jumpa di podcaster terkini edisi selanjutnya.